Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been given us some mercy and blessings so we can until now. Secondly, don't forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Islamic era, so we can feel until now. Okay, today I want to tell about story life or my life. My name is Beni Putra. You can call me Beni. I am from Rapang. I am born in Rapang on 6 April 2003. My hobby is playing all sport and playing game. And I am student in University Muhammadiyah Silindaren Rapang. Okay. And I like I like I like all fruit. I like all food and I like all drink. And I dislike write, reading, and I don't like cigarette or rokok. My daily activity in the morning, I am wake up in my bed and go to the bedroom to wash my body and my teeth. After that, I am going to take a clothes and breakfast. After that, I'm go to the campus and I hang out in secretariat ISA. And after that, I am go to the classroom for study and lecture teaching is Sir Sadaputo. And I want to thank for sir. Thank you, sir. And after that, I am go to the have lunch and in the 0400 p.m. I'm go to the playing badminton and after that I'm go to the back my home to wash my body and teeth and after that I'm go to dinner and after that I'm go to the back my bed to in hope to get sweet dream. The first time I entered WMS, I was nervous and scared, but over time I got used to it. The major I thought is English and has an organization called ESA. When I first entered ESA, I did this the first career or so-called spelling day. In spelling day, I don't know everyone, but I have one friend. On spelling day, we are trained. We are there. We do interesting thing. There I have beautiful name called Balerako. But the interesting thing is when we are asked to make a drama. And in drama, I have a wife. Even though I just meet. That's we are the beginning where we get to know as other even though there are still some who don't know. I have one family and I have one parent and I have one brother and I have two sister. My parent my parent name is my father name is Adi and my mother name is Nani and my brother name is Aswandi and my sister name is Yeni and Puspita. My first school was at Kindersian Aisyah Rapang and elementary school at SD Negeri Surapang. In elementary school, I have a lot of still stories and here I have many friends and I have one best friend but me and my best friend are often bullied but I don't care what he say. My most ridiculous story in elementary school was that a time I saw my friend eating mangoes. I was interested and wanted to eat too and finally I went along and the moment my best friend saw me and asked
where are you going? And I said, and I said, and I said, come along. And he come too. But the place to take the mangoes turned out the bed in the people garden. When my best friend climbed out the tree, looking Frank, Frank climbed a tree looking for ripe mangoes, but he did not know how to find ripe mangoes, and finally he pulled out all the mangoes that were nearby and allowed that the mango he thought was not ripe or ripe. And over time, I saw people running toward us, and it turned out that it was the owner of the cavern. We ran to school and hid, but the owner still chased us and reported to our teacher, and that where we were punished to wash the toilet. After graduation, I continued to Sempe One Rapang. At this junior high school, I have many friends, but I am often told to be dumb. After graduation, in I continued to Sima One Strap. There I have many friends, and this is where I really tell or and this is where I really tell or are usually quiet. I am often bullied because I am quiet and don't like women, and that's the story of my high school, which is less interesting. And I graduated and continued by graduate university and women's Sidrap. In English department, I have lecture. My lecture told me and my old friend to make video, and this my video. Check it out. Hello everyone, my name is Benny Putra. You can call me Benny. On this occasion, I want to discuss about the development of student. Okay, just ahead. Kita perlu ketahui bahwa apa sih itu perkembangan atau development. Tentu setiap individu memiliki pengertian dan arti tentang perkembangan yang berbeda-beda. Namun sebelum itu, kita akan membahas beberapa perbedaan tentang para ahli. Oke, langsung saja. Ahli pertama, menurut Kasiram tahun 1983, perkembangan mengandung makna adanya permunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Ahli kedua, menurut Satro Yusan, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat, yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayatnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan arti perkembangan, perkembangan juga memiliki beberapa konsep dasar yang meliputi konsep pertama, yaitu pertumbuhan atau growth, perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kedua, kematangan atau maturation, perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dari hasil belajar atau learning. Perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja.
bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keempat, latihan atau exercise, perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman, disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Itulah beberapa konsep dasar perkembangan. Setelah kita mengetahui arti dari perkembangan, pasti juga kita berpikir luas tentang apa sih itu peserta didik. Menurut Sinologan tahun 1997, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat, sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Departemen Pendidikan Nasional 2003 menegaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik pada usia SD adalah semua anak yang memiliki rentang usia 7-12 atau 13 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dari mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidikan adalah sebuah orang yang mengamalkan ilmu dan mengamalkannya dengan cara memberikan bekal dan pengajar sebagai pengabdian terhadap masyarakat, contohnya seperti guru. Ada beberapa tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Adapun beberapa manfaat peserta didik, mempelajari peserta didik bagi pendidik. Pertama, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan peserta, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Di dalam perkembangan anak, terdapat beberapa peraturan-peraturan atau disebut juga sebagai prinsip-prinsip perkembangan. Berbagai prinsip-prinsip tersebut diantaranya, pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke bersifat khusus. Kelima, perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Itulah beberapa prinsip-prinsip perkembangan anak. Ya, itulah beberapa pembahasan kita kali ini, dan dapat saya simpulkan dari pembahasan di atas. Pertama, perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Kedua, belajar adalah proses perubahan tingkah laku dari pikiran suatu individu yang disebabkan oleh pengalaman. Ketiga, peserta didik adalah semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik prosedur formal maupun non-formal. Dan saran saya, dengan adanya konsep-konsep ini, kita mampu meningkatkan potensi peserta didik dan memberi wawasan lebih luas terhadap peserta didik dan lebih mengenal karakteristik peserta didik dan mampu mengaplikasikan dalam belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.